Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma hamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia kita, mengisi detik-detik akhir dari kehidupan kita yang sebentar di alam dunia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bersujud bersimpuh di hari Jumat di bulan Muharram terakhir, Jumat terakhir di bulan mulia bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal dan ibadah kita dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan kita juga keluarga dan negeri ini Allah bimbing langkah dan hatinya senantiasa dalam kebaikan. Salawat beriring salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, karena hanya takwa yang membedakan manusia mulia atau hina di dunia maupun di akhirat. Hanya takwa sebaik-baik bekal kita menuju akhirat. Bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, tapi takwa adalah bekal kita yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan manusia paling kaya, bukan manusia paling dermawan sekalipun, belum tentu, tapi manusia paling takwa, yakni manusia yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Khatib mengingatkan diri kita semuanya, maka di Jumat yang penuh berkah ini jangan mengundang azab Allah. Baru saja Badan Meteorologi dan Geofisika secara resmi memberitakan adanya ancaman tsunami besar di daerah Bengkulu dengan kekuatan 8,9 skala Richter, dan ini diberitakan secara resmi oleh BMKG Republik Indonesia dengan kekuatan 8,9 skala Richter dengan ketinggian air yang bisa mencapai 25 meter dari pinggir laut. Belum lagi berita-berita akhir-akhir ini kita sering mendengar betapa mengerikannya kondisi pergaulan sosial hari ini. Dari KPA di Jawa Barat, Komisi Penanggulangan AIDS memberitakan bahwa Kota Bandung baru-baru ini cukup menggemparkan. Ternyata dari data yang disampaikan, ada lebih sepanjang tahun 2021 12.358 orang tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS, yang sungguh penyakit ini adalah penyakit yang sangat menjijikkan, penyakit yang menular karena hubungan di luar nikah, dan penyakit yang diakibatkan karena hubungan sesama jenis. Dan data terbaru kita mendapatkan Indonesia masuk dalam negara yang sudah masuk terjangkit cacar monyet. Bahkan Kementerian Kesehatan memvalidkan lebih dari 3 orang yang sudah fix terdampak cacar monyet yang diakibatkan oleh hubungan sesama jenis.
Tentu ini sangat memprihatinkan. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang berat, di tengah kondisi politik yang gunjang-ganjing, di tengah kondisi kita dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, penyakit-penyakit berbahaya, Covid dan yang lainnya belum berakhir di tengah kita. Sekarang kita harus didatangkan pula penyakit-penyakit menular yang berbahaya, yang sama sekali kita tidak menginginkan itu terkena kepada kita. Sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak menginginkan ini semua. Kita adalah manusia normal, manusia sehat yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah Adam dan Hawa, sehingga fitrahnya jelas pria dan wanita. Dan kecenderungan seksualnya juga jelas, laki-laki menyukai wanita dan wanita pun menyukai laki-laki. Dan Allah menurunkan hukum pernikahan melalui apa yang dicontohkan baginda Nabi SAW. Tapi hari ini ternyata sebahagian dari kita, mereka mencoba menantang azab Allah. Bukankah bangsa-bangsa kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Lut, bahkan sampai Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sampai melaknat 3 kali. Laknat Allah kepada orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, laknat Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, laknat Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi menyebutkan sampai 3 kali, terlaknatlah. Maka perbuatan terlaknat ini bukan gaya hidup. Perbuatan terlaknat ini bukan lifestyle. Perbuatan terlaknat ini bukan melambangkan prestisius seseorang. Perbuatan terlaknat ini adalah perbuatan yang menjijikkan, yang kita harus berjuang untuk menghapuskannya, untuk menghentikannya. Nabi SAW sampai bersabda, masyarakat itu seperti sebuah kapal yang besar. Ada yang duduk di bawah dan ada yang duduk di atas. Masyarakat yang duduk di bawah, jika dia menginginkan air, maka dia naik ke atas, dia meminta air. Tetapi mereka bisa berkata, sebenarnya kata Nabi, kami bisa tidak meminta air kepada orang yang di atas dengan cara melubangi kapal-kapal yang mereka tumpangi itu. Maka apa kata Nabi SAW? Apa yang terjadi jika setiap orang melubangi kapal, setiap orang melubangi kapal, setiap orang melubangi kapal, dan setiap orang hanya menyaksikan tanpa menghentikannya? Maka kemudian para sahabat berkata, maka kami semua akan karam ya Rasulullah. Begitulah masyarakat. Jika seseorang berbuat penyakit-penyakit terlaknat ini, yang anjing sekalipun tidak mau melakukan perbuatan terlaknat ini, anjing jantan, ketemu anjing jantan, mereka pasti bertarung untuk menunjukkan kejantanannya. Tapi manusia, mereka berbuat lebih hina daripada anjing. Ulaika kal-an'am bal hum adall, kata Quran. Mereka lebih hina daripada binatang ternak, bahkan binatang ternak sekalipun tidak pernah melakukannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, langkah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menimpakan azab. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Anfal ayat 25 dengan tegas mengingatkan kita akan azabnya yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Wattaqu, takutlah kalian. Kalian tidak takut kata Allah? Wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada azab, kepada bencana, kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Mereka melakukan kezaliman, tapi kita juga yang hancur akibat perbuatan mereka. Maka langkah yang kedua selain bertobat adalah menghentikan perbuatan ini. Kita harus bergerak, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita akan bahayanya perlakuan ini, karena ini mengundang azab Allah. Yang kedua, bukan hanya perbuatan kaum Nabi Lut, liwat dan sejenisnya, hubungan sesama jenis yang sejenisnya, tapi juga riba dan zina semakin merajalela. Bahkan baginda Nabi SAW sampai menegaskan
menegaskan, jika riba dan zina telah dihalalkan di sebuah negeri, mereka sudah mengundang azab Allah. Nauzubillah. Presiden Republik Indonesia dalam sebuah kesempatan memberikan informasi kepada kita semuanya akan fakta yang mengerikan. Total transaksi pinjaman online di Indonesia sudah mencapai 500 triliun. Pinjaman online 500 triliun. Tentu kita tahu apa itu pinjaman online. Pinjam meminjam yang kemudian pengembalian disertai bunga, dan bunga itu adalah riba. Dan Nabi dengan tegas mengatakan 73 pintu dosa pemakan riba, dan dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka tentu kita tidak terbayang berzina itu adalah perbuatan dosa besar, apalagi berzina dengan ibu kandung sendiri, dan itu adalah dosa yang paling kecil bagi pemakan riba. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, 1 dirham, 1 perak makan uang riba setara dengan 36 kali berzina. 1 perak. Bagaimana kalau 500 triliun? Maka jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran pandemi yang luar biasa. Cukup bagi kita. Hentikan semua kemaksiatan. Berhentilah, bertaubatlah, mendekatlah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membimbing langkah kita, dan negeri kita tercinta Indonesia dijauhkan dari bala dan bencana yang lebih mengerikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi min ayat wa zikri wa taqabbal minni wa minkum sallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia tidak lama. Teman-teman kita, guru-guru kita dulu pernah ada bersama kita. Sekarang mereka sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Dunia, meskipun dia singkat, tetapi sangat menentukan nasib kita di akhirat. Celaka atau bahagia kita di akhirat ditentukan dari kehidupan di dunia. Maka meskipun dunia ini singkat, jangan disia-siakan. Isi hari detik waktu kita dengan amal soleh. Bawa sebanyak-banyaknya bekal tulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang singkat jangan ditorehkan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hidup kita singkat tentu akan berdampak kepada kehidupan kita yang abadi selamanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, barang siapa yang hidupnya, ekonominya, politiknya, negerinya tidak diatur oleh Quran, maka hidup mereka akan sempit, hidupnya akan banyak masalah, hidupnya akan banyak problematika, hidupnya akan susah, hidupnya akan stres, hidupnya akan depresi. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat nanti kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu melihat? Maka Allah menjawab, karena dulu kalian mencampakkan ayat-ayat kami, maka kalian tidak pernah melihat ayat-ayat kami, maka sekarang kalian kami buta. Maka jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak keturunan kita, rumah tangga kita, diri kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari azab yang menimpa kita, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qawiyal ajal. Allahumma tahtim 'alaina في حسن الخاتمة ولا تختم علينا في سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.